Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika. Saya dari kelas SI 5E dengan NIM 191410032. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Dharma Palembang, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan dua jurnal. Yang pertama, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Pemodelan Sistem Informasi Pengadaan Barang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis Object Oriented. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi dalam perusahaan ataupun institusi merupakan hal yang semakin wajar dan umum ditemukan. Penggunaan teknologi informasi cenderung menjadi sebuah kebutuhan bagi institusi dalam membantu serta mendukung berjalannya sebuah proses manajemen. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah atau added value dan sekaligus sebagai keunggulan dalam menghadapi persaingan kompetitif advantage bagi sebuah perusahaan maupun institusi di antara para pesaingnya di dalam menjalankan operasional dan bisnisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu yang pertama, adanya kesulitan dalam pencairan data pada form pemesanan barang serta terjadi kerangkapan data karena data yang diolah jumlahnya semakin meningkat serta disimpan secara manual. Yang kedua, sering terjadi kesalahan pada pencatatan dan perhitungan pada purchase order sehingga laporan yang dihasilkan tidak tepat dan kurang akurat. Yang ketiga, yaitu laporan yang disajikan ke pimpinan sering terlambat karena harus merekap kembali dokumen yang ada ke dalam format laporan. Yang keempat, yaitu terbatasnya ruang penyimpanan data sehingga dokumen mudah rusak dan tidak tertata dengan baik. Yang kelima, tidak tersedianya informasi berapa besar biaya pembelian barang yang dikeluarkan untuk setiap biro atau bagian sehingga pimpinan tidak dapat mengontrol besaran biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, yaitu tidak adanya informasi terkait penerimaan barang yang dikirimkan dari supplier tersebut. Sehingga pada saat dibutuhkan informasi terkait penerimaan barang, harus mencari-cari dokumennya terlebih dahulu. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem yang telah ada, yaitu mencari solusi terbaik serta memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang tersebut. Dengan cara sistem pengadaan barang ini diharapkan memberikan hasil informasi yang bermutu, tepat, dan akurat. Dengan adanya sistem ini dapat membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan efektivitas kerja yang sering terjadi pada sistem sebelumnya. Dan ini ada konsep dasar sistem, yaitu sekelompok komponen yang saling berhubungan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Adapun komponen-komponen sistem informasi, yaitu yang pertama komponen input atau komponen masukan, yang kedua ada komponen model, yang ketiga ada komponen output atau komponen keluaran, yang keempat ada komponen teknologi, kelima komponen basis data, dan yang terakhir ada komponen kontrol. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan-tahapan dari mulai mengumpulkan data, tahapan pengembangan sistem, sampai dengan kesimpulan penelitian. Dan berikut adalah tahapan tersebut akan dipaparkan melalui alur diagram pada gambar seperti berikut. Nah, seperti gambar di samping, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada pengumpulan informasi kebutuhan data, dan seterusnya ke bawah ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, observasi, analisa dokumen, dan studi literatur. Dan ke bawah lagi yaitu ada metode pengembangan sistem atau sistem waterfall model. Ke bawah lagi ada tahapan analisis, ada desain, dan yang terakhir yaitu ada implementasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem. Metode waterfall sering digunakan oleh analisis sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan, di mana jika tahap desain belum dikerjakan, maka tahap berikutnya tidak dapat dikerjakan. Bisa dilakukan jika tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan. Tahap-tahapan tersebut digambarkan pada gambar 2 sebagai berikut, yaitu yang pertama ada planning, analysis, design, implementation, dan system. Untuk hasil penelitiannya bisa dilihat dari gambar di samping yang sudah saya tampilkan. Sekarang, jurnal kedua dengan judul Penerapan Enterprise Architecture Framework untuk Pemodelan Sistem Informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu.
telah menjadi tren dan merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan pada umumnya, khususnya perusahaan skala besar dalam mengembangkan bisnis dan teknologi informasi yang dimiliki. Tetapi sering sekali ditemukan bahwa pengembangan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena dalam mengembangkan sebuah sistem serta menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis, dibutuhkan perencanaan dan perancangan sistem yang tepat. Pendekatannya sesuai dalam menjelaskan rencana dalam membangun sekumpulan sistem yang logis, menyeluruh dan holistik untuk merancang serta menerapkan sistem dan komponen sistem secara bersamaan disebut sebagai Enterprise Architecture atau E. Saya akan menjelaskan apa sih Enterprise Architecture atau yang disingkat dengan EA. Yaitu adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Dalam memodelkan AI dibutuhkan penggunaan framework. Dengan adanya framework memudahkan developer merancang dan mengembangkan sistem dikarenakan tahap-tahapan, metode atau struktur yang logis yang telah disediakan oleh framework tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan, yaitu membahas beberapa framework yang sering digunakan dan menerapkan framework tersebut dalam memodelkan AI. Dan saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat, yaitu ada penulisan mengenai AI atau framework ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman atas beberapa framework dalam mengembangkan AI serta framework bagaimana yang sesuai untuk digunakan dalam suatu organisasi dengan skala atau parameter tertentu. Metode penelitiannya yaitu adapun metode penelitian yang dilakukan mencakup ada dua. Yang pertama, melakukan pengumpulan data dengan studi literatur dari berbagai referensi yang sesuai dengan topik makalah. Yang kedua, yaitu ada pemilihan studi kasus untuk mendukung penerapan salah satu framework. Dan yang terakhir, yaitu ada hasil penelitian ya. Saya akan membahaskan hasil dan pembahasannya terlebih dahulu. Dalam studi kasus akan dilakukan pembahasan pada penggunaan salah satu framework, yaitu Zechman Framework dalam memodelkan sistem informasi operating list pada sebuah perusahaan fiktif yaitu VTX. Ada berbagai framework yang bisa digunakan dalam mengembangkan AI menurut hasil survei yang dilakukan IFID atau Institute for Enterprise Architecture Development, mengemukakan perbandingan jenis-jenis framework yang digunakan dalam organisasi. Dan berikut contoh hasil penelitiannya, bisa dilihat di gambar samping. Dan pada tahun 2005, penggunaan Zechman Framework mengalami suatu kemajuan yang pesat banget dibandingkan pada penggunaan tahun sebelumnya. Penggunaan TOGAF juga mengalami kemajuan, tetapi tidak banyak seperti Zechman. Sementara itu, penggunaan VIP pengalaman penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. TIFF dan beberapa framework lainnya tidak dipresentasikan dalam survei penggunaan framework pada tahun 2005. Sekian dari presentasi saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.